Rani menelan ludahnya saat mobil mereka berhenti tepat di depan sebuah gerbang tua yang terbuat dari kayu besar dan kusam. Gerbang itu berdiri sendiri, tak bersambung pagar apapun, hanya dua tiang besar berlumut dengan ukiran aneh, seperti wajah manusia yang sedang menjerit. Dika turun lebih dulu, membuka pintu gerbang perlahan. Sendi kayu itu berderit panjang seperti suara napas tua yang berat. Aneh, pikir Rani, mengapa desa sekecil ini memiliki gerbang seolah menandai batas dunia. Begitu mobil melewati gerbang itu, langit mendadak mendung. Padahal barusan masih cerah. Dedaunan berguguran, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan tanah di depan mereka. Gerbang itu, bisik Rani. Kayaknya nggak wajar, Dik. Dika hanya menjawab singkat. Kampung ini memang beda, tapi kita sudah masuk, jadi jangan pernah lihat ke belakang. Rani langsung menoleh. Apa maksudmu? Jangan pernah lihat ke belakang kalau sudah masuk lewat gerbang itu. Orang-orang bilang, siapapun yang menoleh akan melihat sosok yang tak seharusnya dilihat. Rani tertawa kecil, meski tengkuknya mulai dingin. Kamu bercanda ya? Tapi Dika diam. Tatapannya lurus ke depan. Tangannya menggenggam kemudi erat, dan matanya sedikit berkaca. Bukan karena lelah, tapi seperti seseorang yang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama. Mereka menyusuri jalan desa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi tapi kosong. Tak tampak kehidupan. Jendela-jendela tertutup, tapi Rani merasa dia diperhatikan. Entah dari mana. Saat melewati sebuah rumah tua dengan pohon beringin besar di depannya, Rani melihat seorang anak kecil berdiri di bawah pohon, menatap mereka. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Tapi yang paling aneh, tangan anak itu melambai ke arah belakang mobil. Rani menoleh. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia memandang kembali ke pohon beringin, anak itu sudah hilang. Dik, gumam Rani, tadi ada anak kecil. Jangan lihat ke belakang, ucap Dika cepat, dengan nada sedikit marah. Rani terdiam. Udara di dalam mobil seakan membeku. Mereka tiba di rumah panggung besar berwarna kayu gelap. Seorang perempuan tua sudah berdiri di teras. Wajahnya seperti dipahat dari dinginnya batu. Mata itu tajam dan dingin menatap Rani seolah tahu semuanya. Ibu, kata Dika, menunduk. Masuklah, saut perempuan tua itu datar. Saat Rani melewati ambang pintu, dia merasa seperti menyeberang ke dunia lain. Aroma dupa yang menyengat, suara serangga mendadak hilang, dan hanya ada suara tik, tik, tik dari jam dinding tua. Kamu bawa dia ke sini? Tanya si ibu, menatap Dika. Rani yang berdiri di belakang Dika menelan ludah. Dia istriku, Bu. Aku harus bawa dia ke sini. Sudah waktunya. Sang ibu tak menjawab. Ia menatap Rani dengan pandangan aneh. Tidurlah. Besok malam kita mulai. Jangan keluar rumah setelah maghrib. Jangan bicara dengan siapapun dari luar rumah. Dan jangan buka jendela seberapapun mereka memanggil. Rani mulai ingin membatalkan semua ini. Tapi dia sudah melangkah terlalu jauh. Dan dia tak tahu bahwa sejak melewati gerbang itu, dia bukan cuma sedang pulang kampung. Dia sedang memasuki tempat yang tidak pernah ingin menerima tamu. Malam pertama di rumah tua itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rani menggulung tubuhnya dalam selimut tebal yang disiapkan ibu mertua. Tapi rasa hangat tak kunjung datang. Di luar kamar, suara angin menderu-deru seperti ada sesuatu yang berputar mengelilingi rumah. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali. Setiap dentang terasa seperti pukulan keras ke dalam dada. Saat dentang terakhir mereda, suara itu mulai terdengar. Ketuk, ketuk, ketuk. Rani membuka matanya. Suaminya tidur di sebelah, napasnya tenang. Tapi suara itu semakin keras. Ketuk. Ia menoleh ke arah sumber suara. Jendela di pojok ruangan. Tertutup rapat, dikunci dari dalam. Tapi dari balik tirai, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Rani duduk, menahan napas. Lalu terdengar suara kecil, seperti bisikan yang diseret angin. Rani, bukakan, dingin di luar. Nadanya lirih dan parau. Suara itu seperti suara anak kecil, tapi juga seperti suara orang tua yang kehilangan tenaga. Rani mendekat pelan, meski dalam hati ia tahu itu bukan manusia. Rani, tolong, aku tersesat. Jantung Rani berdegup keras. Ia mengangkat tirai perlahan, dan yang ia lihat tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, tapi bekas jari. Tertinggal di kaca jendela. Bukan 5. 4 jari panjang, kurus, dan terlihat seperti bekas luka terbakar. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Rani berbalik panik. Dika, kamu ngapain? Tanyanya dengan suara berat. Ada yang manggil dari jendela, jawab Rani dengan suara gemetar. Dika menghela napas. Kan sudah kubilang, jangan buka jendela, Ren. Apapun yang kamu dengar, jangan percaya. Tapi dia tahu namaku, Dek. Dia nyebut nama aku. Dika diam sejenak. Lalu ia mendekat,
mengusap bahu istrinya. Tapi sentuhannya terasa dingin. "Aku harus kasih tahu kamu sesuatu besok," katanya pelan. "Tapi belum sekarang." Rani ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat bicara, Dika sudah kembali ke ranjang. Rani berdiri mematung di dekat jendela. Saat ia menutup tirai, suara itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari luar. "Rani, kamu cantik ya dari dekat." Seketika ia membalikkan badan, ruangan kosong. Tapi cermin kecil di dinding menunjukkan bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Mata perempuan itu bolong, rambutnya basah, dan tubuhnya seperti meleleh. Saat Rani berteriak, bayangan itu lenyap. Tapi darah segar menetes dari sisi cermin. Malam itu Rani tidak tidur. Pagi datang tanpa cahaya. Langit di atas kampung Gunung Anyar kelabu, dan kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan. Udara terasa berat, seperti mengandung ribuan bisikan yang tak bisa didengar telinga biasa. Rani duduk di kursi kayu ruang tengah, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap ke arah lorong sempit di sebelah kanan rumah. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu yang selalu tertutup rapat, bahkan rantai tua melingkar di gagangnya. Dika selalu bilang, itu gudang kosong, sudah lama nggak dipakai. Tapi tadi malam, Rani yakin mendengar suara erangan dari balik pintu itu. Erangan yang dalam dan berlendir seperti napas dari dalam tanah. Ibu mertua melintas tanpa suara. Rani memberanikan diri bertanya, "Bu, itu ruangan apa ya yang di belakang lorong?" Perempuan tua itu berhenti. Matanya menatap lurus ke arah pintu itu. Lalu beralih ke Rani. "Sudah dibilang jangan banyak tanya," ucapnya tajam. "Kalau kamu sayang Dika, jangan dekat-dekat ke situ." Seketika itu juga, angin bertiup dari dalam rumah. Kertas-kertas berterbangan dari meja, dan tirai jendela terangkat sendiri. Rani menahan napas saat melihat sesuatu terjatuh dari atas lemari tua di ruang tengah. Sebuah foto. Foto usang nyaris robek. Dalam foto itu ada Dika, masih kecil, berdiri di tengah sawah, bersama seorang perempuan muda yang wajahnya dicoret hitam. Tapi yang membuat darah Rani membeku, di belakang mereka ada seseorang yang seharusnya tak ada di sana. Sosok berjubah putih, berdiri sangat jauh di latar belakang. Tapi wajahnya terlihat jelas. Perempuan yang muncul di cermin tadi malam. Sore menjelang, Rani memberanikan diri menyelinap ke lorong itu saat ibu mertua keluar dan Dika sedang di dapur. Rantai pintu itu berkarat, tapi tidak dikunci. Perlahan ia putar gagangnya, dan pintu terbuka dengan derit panjang seperti tangisan. Ruangan itu gelap dan dingin. Bau busuk menyengat begitu pintu terbuka. Di dalam, hanya ada satu peti kayu besar, lebih mirip peti mati daripada kotak penyimpanan. Rani mendekat, menahan muntah. Peti itu tak terkunci, dan sesuatu di dalamnya bergerak. Tangannya gemetar saat ia menyentuh tutup peti. Perlahan ia buka, dan hampir menjerit saat melihat tubuh seorang perempuan muda. Tubuhnya membiru, matanya terbuka, dan mulutnya menganga seperti sedang menjerit tanpa suara. Tapi yang paling mengerikan, wajah mayat itu mirip sekali dengan wajah Rani sendiri. Rani mundur dengan cepat, menutup peti sambil gemetar. Saat ia hendak lari, suara berat terdengar dari balik pintu. "Harusnya kamu nggak lihat itu, Dika." Wajahnya pucat, tapi matanya dingin. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan keluar. "Siapa dia, Dik?" Suara Rani nyaris tak keluar. Dika menghela napas lalu berkata lirih, "Dia bukan siapa-siapa lagi, tapi dia pernah jadi istriku." Mata Rani membelalak, tenggorokannya tercekat, kakinya lemas. Dika pernah menikah dan tak pernah memberitahu. Dan mayat itu masih disimpan. Masih utuh. Masih belum dikuburkan. Suasana dalam ruangan gelap itu menegang. Peti telah tertutup, tapi bau kematian masih melekat di udara. Dika berdiri di ambang pintu, tubuhnya setengah membayang oleh cahaya remang dari lorong. "Dia namanya Laras," ucap Dika lirih. "Istriku sebelum kamu, kami menikah diam-diam. Dia orang kampung ini." Rani menahan napas, tubuhnya tak mampu bergerak. Hanya matanya yang menatap suaminya, penuh ngeri dan marah. "Kenapa kamu gak pernah bilang?" bisiknya dengan suara tercekat. Dika tidak menjawab langsung. Dia hanya duduk di tepi peti seolah tak takut dengan mayat yang disimpannya selama ini. Karena dia belum benar-benar mati. Ucapan itu menusuk jantung Rani. Belum benar-benar mati? Apa maksudnya? Ada perjanjian, Ran. Di kampung ini tidak semua yang mati akan pergi. Laras meninggal saat malam bulan gelap. Tubuhnya mati, tapi rohnya masih terikat. Dia belum selesai. Rani perlahan mundur. Tapi matanya tertuju ke peti. Muncul dari dalam, seolah ada yang mendorong tutupnya dari dalam. Tiba-tiba, rumah bergetar pelan. Lampu temaram berkedip, angin dingin bertiup melewati lorong dan menerpa wajah mereka. Tok, tok.
Tok! Suara itu datang dari jendela kamar mereka. Dika berdiri cepat. Jangan dengerin. Jangan kamu buka jendela malam ini apapun yang terjadi. Tirai bergoyang. Bayangan perempuan terlihat berdiri di luar. Tok! Tok! Ren, itu aku, bukakan. Itu suara perempuan, tapi bukan suara orang asing. Itu suara Rani sendiri. Identik, sama. Rani menahan tangis menekan kedua telinganya, namun suara itu tetap terdengar. Langsung ke dalam kepalanya. Aku yang pertama, aku yang seharusnya bersamamu, kamu cuma titipan. Tirai terbuka sedikit. Rani tak melihat siapa-siapa. Tapi cermin kecil di dinding kamar memperlihatkan bayangan perempuan yang sama. Rambut panjang basah, mata menghitam, dan tubuhnya. Sekarang sudah tak membusuk. Dia berubah. Dia semakin hidup. Dika masuk terburu-buru, menarik Rani dari jendela dan menguncinya dengan palang kayu. Setiap malam dia akan mencoba masuk, katanya sambil menutup gorden. Semakin lama kamu di sini, dia akan semakin kuat. Rani gemetar. Apa yang dia mau, Dick? Dika menatap istrinya dengan wajah yang tak pernah Rani lihat sebelumnya. Wajah takut, kalah, dan menyesal. Dia mau kembali hidup. Tapi untuk itu, seseorang harus menggantikan tempatnya di peti itu. Rani menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya menggigil hebat. Dan satu-satunya orang yang punya wajah sama sepertinya adalah kamu. Rani duduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar. Dika menyalakan dupa di setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma pahit yang menusuk hidung. Tapi bukan bau dupa yang mengganggu, melainkan suara lirih dari luar rumah. Aku masih di sini. Suaranya sayup tapi terasa menusuk langsung ke dada. Seolah suara itu keluar dari dalam tubuh Rani sendiri. Seolah arwah Laras sedang menyatu dengannya perlahan. Dika duduk di sebelah Rani, matanya merah karena tak tidur. Aku pernah coba kuburkan dia, ucapnya tiba-tiba. Beberapa bulan setelah dia mati, aku gali lubang di belakang rumah. Tapi saat aku taruh tubuhnya ke dalam tanah, Dika terdiam sejenak, lalu menatap istrinya dengan sorot mata kosong. Tanahnya muntah. Lubang itu memuntahkan jasad Laras kembali ke atas. Tubuhnya mengambang di atas tanah, matanya terbuka, menatapku seperti dia belum mati. Rani merasa seluruh darahnya mengalir mundur. Aku panggil orang pintar, aku panggil dukun. Tapi semua bilang hal yang sama. Laras meninggal dalam keadaan tidak ikhlas. Dia mati dengan dendam. Dan selama dendam itu belum terbalas, tanah takkan pernah menerima tubuhnya. Suara tangis mendadak terdengar dari balik tembok rumah. Suara perempuan menangis, penuh luka, seperti seseorang yang dirampas segalanya. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, lalu tawa. Tawa yang panjang dan pecah-pecah seperti pita kaset rusak. Gantikan aku, gantikan aku. Cermin kamar pecah tiba-tiba. Retakan membentuk wajah Laras. Mulutnya terbuka, dan dari dalam cermin darah mulai menetes. Dika menarik Rani keluar kamar. Mereka turun ke ruang bawah rumah, menuju sebuah ruang gelap yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Ini satu-satunya tempat yang bisa lindungi kamu malam ini, bisik Dika. Tapi besok, kamu harus pergi dari sini. Laras sudah tahu kamu di sini, dan dia nggak akan berhenti. Rani melihat sekeliling. Ruang bawah tanah itu sempit dan gelap. Di dindingnya terukir simbol aneh, seperti tulisan kuno, dan di sudut ruangan berdiri patung wanita tanpa wajah. Tapi sebelum Dika menutup pintu jebakan di lantai, Rani bertanya, Dick, kenapa wajahku bisa mirip sama dia? Itu kebetulan. Dika menatap kosong. Ia ragu lalu berkata pelan, bukan kebetulan. Kamu dipilih. Kamu mirip karena kamu memang keturunan dari darah yang sama. Laras adalah saudara jauh ibumu. Dunia runtuh di kepala Rani. Ia ingin teriak, ingin muntah. Kenapa kamu pilih aku, Dick? Dika tak menjawab. Tapi sebelum ia menutup pintu ruang bawah tanah, ia sempat berkata, karena dia yang suruh aku nikahin kamu. Pintu tertutup. Rani sendiri dalam kegelapan. Dan dari dinding ruang bawah tanah, suara napas lain mulai terdengar. Bukan napas Rani. Bukan Dika. Tapi seseorang atau sesuatu yang sudah lama menunggu dalam gelap. Gelap. Sunyi. Lembab. Rani menahan napas di ruang bawah tanah sempit itu. Aroma tanah basah bercampur darah tua memenuhi hidungnya. Dinding-dindingnya tidak benar-benar batu, tapi tanah yang dipadatkan. Dan warnanya merah kecoklatan. Seperti sudah menyerap banyak cairan dari masa lalu. Ia meraba-raba sekitar. Jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan logam. Korek, ia nyalakan. Cahaya kecil menyala dan segera redup kembali. Tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu di dinding depan. Tulisan merah. Darah harus kembali pada darah. Rani mundur satu langkah lalu berhenti. Kakinya menginjak sesuatu. Kok melihat ke bawah, tanahnya lunak. Ia jongkok perlahan dan menggali pakai tangan.
darah. Tanah itu berisi cairan darah segar, dan di dalamnya ada potongan rambut manusia, pita merah, dan sebuah boneka kain usang yang wajahnya mirip Laras. Tiba-tiba suara seperti air menetes terdengar dari dinding. Tapi bukan air, melainkan darah segar yang mulai mengalir dari celah-celah tanah. Tetesan itu membentuk jejak. Jejak yang mengarah ke sebuah celah sempit di bawah altar patung wanita tanpa wajah. Rani dengan napas tercekat mengikuti arah itu. Ia merangkak masuk. Ruangannya makin sempit dan gelap. Sampai akhirnya terbuka ke dalam ruang lain yang tersembunyi. Ruang batu dengan langit-langit rendah. Dan di sana ia melihat sebuah tempat tidur kayu tua. Di atasnya ada seseorang yang sedang berbaring. Rani mendekat. Perempuan muda, pucat, tapi masih bernapas pelan. Matanya terbuka sedikit melirik Rani dan dari mulutnya keluar suara lemah. "Tolong aku." Itu bukan Laras. Perempuan itu masih hidup. Wajahnya penuh luka dan bekas ikatan. Di pergelangan tangannya masih ada sisa tali. "Aku siapa?" bisiknya. "Kenapa aku dikurung di sini?" Rani menangis. Ia menggenggam tangan perempuan itu. Tubuhnya gemetar. "Aku akan bantu kamu keluar dari sini." Tapi dari lorong tempat Rani masuk, terdengar suara lain. Langkah kaki, perlahan, berat, dan suara lirih yang dingin. Tak satu pun boleh keluar. Rani menoleh. Lorong itu gelap, tapi bayangan putih mulai muncul dari dalam kabut tanah. Sosok Laras berdiri di sana. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi senyumnya terlihat sangat jelas, senyum yang tidak lagi manusia. "Aku sudah menemukan pengganti, kalian hanya perlu mati." Lampu korek padam, dan kegelapan menelan mereka semua. Suara napas berat memenuhi ruang sempit itu. Rani memeluk perempuan yang terbaring lemah di atas dipan kayu. Badan perempuan itu dingin, tapi jantungnya masih berdetak. Matanya terbuka sedikit, namun sorotnya kosong. Di ujung lorong, sosok Laras perlahan masuk ke ruangan. Rambutnya menyentuh tanah, tubuhnya melayang rendah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam, menetes dan membentuk pola aneh di lantai batu. "Aku tidak butuh dua tubuh, salah satu harus mati," desisnya. "Dan satu lagi akan menjadi rumah baruku." Perempuan di depan mengerang lirih, lalu menangis. "Aku dibawa ke sini 3 tahun lalu, dia yang bawa aku. Laki-laki itu, dia bilang aku mirip seseorang yang dia cintai." Rani membeku. "Dika." Perempuan itu mengangguk lemah. "Dia menipuku. Katanya aku istrinya, tapi aku dikurung, dipersiapkan untuk sesuatu." Laras mendekat. Udara menjadi sangat dingin. Rani melihat simbol-simbol di dinding menyala merah dan patung wanita tanpa wajah mulai meneteskan darah dari rongga matanya. "Rani." Suara Dika menggema dari lorong sempit di belakang. Rani menoleh cepat. Dika muncul, membawa sebuah baskom tanah liat berisi darah dan bunga melati. Wajahnya seperti orang kerasukan. Matanya hitam dan tubuhnya penuh goresan-goresan simbol. "Ini satu-satunya cara, kau harus jadi wadah. Dia akan kembali. Dan kita semua akan bebas," ucapnya sambil mendekat. "Dika, kamu waras nggak? Dia mau bunuh aku," jerit Rani. Tapi Dika tertawa, tawa yang bukan miliknya sendiri. "Aku udah jadi miliknya sejak malam Laras mati. Aku yang panggil dia balik. Aku yang buka pintu untuk arwahnya, karena aku gak sanggup kehilangan dia." Laras sekarang berdiri di samping Dika. Tangannya menyentuh wajah Dika, lalu menatap Rani. "Suamimu memilihku, kau hanya titipan, dan titipan harus dikembalikan." Tiba-tiba perempuan lemah di depan bangkit dengan teriakan keras. Matanya mendadak menyala putih. Dari mulutnya keluar jeritan panjang dan menggelegar, membuat seluruh ruangan bergetar. Darah di baskom mendidih. Dia berdiri, tubuhnya lurus seperti boneka. Mulutnya bergerak, tapi bukan suaranya. "Aku yang dipilih, aku yang dipaksa." Laras berbalik, menatapnya dengan amarah. "Diam, kau hanya calon, tubuhmu sudah rusak." Tapi perempuan itu tertawa gila. "Kalau aku tidak bisa hidup, tidak ada yang boleh hidup." Lalu ia membenturkan kepalanya ke dinding, keras, hingga darah memercik dan kepalanya retak. Tapi ia terus tertawa. Lampu korek di tangan Dika padam, gelap total menyelimuti mereka. Tiba-tiba api menyala sendiri di atas mangkuk darah. Dan di tengah ruangan muncul bayangan ketiga. Bukan Laras, bukan Rani, bukan perempuan di depan. Tapi sosok wanita tinggi bertanduk, bermata merah, mengenakan selendang hitam panjang. Suara serak terdengar dari makhluk itu. "Terlalu banyak nyawa yang dikorbankan, maka semua akan kutelan." Dinding mulai runtuh, tanah berguncang, dan Dika menjerit. Tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam dari dalam lantai. Ia berteriak memanggil Rani, tapi tubuhnya lenyap seketika, tertelan bumi. Laras menatap semua itu dengan wajah hampa. Sementara Rani memeluk perempuan yang sudah tidak sadar.
Satu-satunya jalan kini adalah keluar sebelum semuanya runtuh. Rani menggendong tubuh lemah perempuan itu di punggungnya. Lututnya gemetar, tapi langkahnya tak berhenti. Ruang bawah tanah mulai retak. Dinding merah yang tadinya membisu, kini berdenyut seperti daging hidup. Di balik celah-celah tanah yang terbuka, terdengar jeritan jiwa-jiwa yang dikubur paksa. Keluar, keluar. Suara-suara itu berbisik bersamaan. Tapi suara mereka bukan memberi jalan, melainkan menggoda untuk tetap tinggal. Laras menghilang entah kemana. Dika ditelan bumi. Dan iblis bertanduk itu, seolah sedang menunggu Rani melakukan satu kesalahan kecil saja. Rani akhirnya menemukan lorong yang tadi dimasuki. Tapi kini lorong itu berubah bentuk. Bukan hanya lebih panjang, tapi bercabang. Ada 3 jalan bercahaya merah samar. Ia berdiri di tengah percabangan, napas tersengal. Yang mana? Mana yang tadi? Tiba-tiba dari salah satu lorong terdengar suara ibunya sendiri. Suara yang lembut, tenang. Rani, kamu di mana, nak? Pulang ya. Rani membeku. Air matanya jatuh. Tapi dia sadar, itu bukan suara ibunya. Ia memilih jalan paling sempit yang tanpa suara apapun. Jalan yang sunyi dan pengap. Ia merayap dengan tubuh penuh luka. Di belakangnya perempuan itu merintih, nyaris tak sadar. Setelah beberapa saat, cahaya remang muncul dari ujung lorong. Udara berubah. Bau tanah diganti dengan aroma bunga Kamboja dan dupa hangus. Lorong itu berakhir pada sumur tua dengan batu-batu berlumut di sekelilingnya. Di bibir sumur ada tali tua dan di dalamnya samar-samar terlihat cahaya langit luar. Tapi saat Rani mendekat, ceh, ceh, suara rantai. Dan dari dalam sumur muncul wajah Laras, namun kini seluruh tubuhnya ditutupi akar hitam. Ia menggantung terbalik dari dalam sumur. Matanya melotot merah, mulutnya terbuka. Aku yang seharusnya keluar. Ia melesat cepat ke arah Rani, menyerang tanpa ampun. Tangan-tangannya seperti cabang kering yang mematahkan tulang dengan sekali cengkeraman. Rani terjatuh, tubuhnya terinjak oleh makhluk itu. Tapi sebelum Laras bisa mencakar wajahnya, perempuan yang bersama Rani berdiri. Entah dari mana kekuatannya muncul, ia mengambil batu dan menghantam kepala Laras dari belakang. Laras menjerit, tubuhnya jatuh ke tanah. Akar-akar hitam berusaha menariknya kembali. Ia menjerit seperti binatang disembelih. Tapi sebelum ia bisa kembali berdiri, Rani menyeret tubuhnya ke pinggir sumur. Dan dengan sekuat tenaga, ia mendorong Laras ke dalam, membiarkan akar-akar itu menariknya masuk. Jeritannya menggema, lalu senyap. Langit muncul di atas mereka. Tali tergantung mengayun pelan. Rani dan perempuan itu naik dengan sisa tenaga yang ada. Tangan mereka luka, napas tersisa separuh. Tapi akhirnya kepala mereka muncul dari sumur. Matahari pagi menembus pepohonan. Mereka sudah di halaman belakang rumah tua itu. Tapi saat Rani menoleh, tidak ada rumah. Hanya hutan sunyi dan sumur tua yang kini retak di sisinya. Perempuan di samping Rani menangis. Tapi tak ada air mata. Aku gak tahu siapa aku sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Ia menatap Rani dengan mata kosong. Kita belum benar-benar keluar. Dan dari arah pepohonan terdengar suara langkah serempak. Banyak, berat, seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Pagi itu seharusnya membawa harapan. Tapi udara di kampung terasa mati. Rani dan perempuan itu berjalan pelan menyusuri jalan tanah, melewati sawah kering dan pohon randu tua. Langkah mereka berat. Setiap sudut terasa sepi, terlalu sepi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara radio dari rumah. Bahkan angin pun tak bergerak. Sampai akhirnya mereka melewati rumah pertama. Pintunya terbuka, jendela terbentur pelan. Rani mengintip ke dalam. Mayat. Seorang ibu tua duduk di kursi, kaku. Bola matanya putih. Mulutnya terbuka seakan ingin menjerit, tapi tak ada suara. Di pangkuannya, seorang bayi membeku seperti patung es. Matanya menatap kosong ke atap rumah. Perempuan yang bersama Rani menutup mulutnya. Apa mereka semua? Rani melangkah cepat ke rumah berikutnya. Lalu rumah ketiga dan keempat. Semuanya sama. Tubuh-tubuh manusia membeku dalam posisi keseharian mereka. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang makan, ada yang tertidur. Tak ada satupun yang bernapas. Di tengah jalan, seekor kambing berdiri tegak. Tidak mati, tapi juga tidak hidup. Bola matanya hitam pekat, dan di dahinya tergurat simbol aneh. Simbol yang sama seperti di ruang bawah tanah. Perempuan itu menarik tangan Rani. Tempat ini sudah bukan kampung. Ini seperti semacam penjara. Langit berubah warna. Matahari tiba-tiba meredup. Kabut turun perlahan dari arah utara. Udara menjadi berat. Daun-daun berjatuhan tanpa suara. Dan dari kabut muncul siluet-siluet manusia. Warga kampung. Tapi bukan warga yang tadi.
Mereka berjalan pelan, tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti dibasuh abu. Mulut mereka menganga, dan dari setiap kepala menjulur akar-akar hitam yang tumbuh dari dalam ubun-ubun. Rani mundur. Salah satu dari makhluk itu melangkah mendekat. Mengenakan sarung dan baju batik usang. Kepalanya menunduk, tapi suara berat keluar dari tenggorokannya. Yang keluar harus kembali. Makhluk itu mengangkat tangannya. Tangan penuh tanah dan darah. Wajahnya perlahan mendongak. Itu Pak Karno, tetangga Dika yang dulu menyambut Rani saat pertama datang. Tapi kini wajahnya hancur, matanya bolong, dan dari mulutnya keluar suara dua arah, laki-laki dan perempuan sekaligus. Semua di sini adalah miliknya. Rani berbalik, tapi jalan di belakang sudah tertutup kabut pekat. Tidak ada jalan keluar. Perempuan yang bersamanya berteriak, "Kita harus cari tempat tinggi. Jangan biarkan mereka sentuh tanah yang kita injak terlalu lama. Mereka tumbuh dari sana." Mereka berlari. Tapi kabut itu hidup, bergerak, meliuk seperti tangan-tangan roh yang menjulur ke segala arah. Lalu, suara tangis. Anak kecil. Suara yang familiar. Suara yang dulu pernah Rani dengar saat malam pertama di kampung ini. Tangisan itu memanggil, mendayu, memohon. Rani berhenti. Dan dari dalam kabut, muncul anak kecil perempuan dengan gaun putih penuh lumpur. Ia merangkak pelan, matanya merah. Tangannya menggenggam pita merah. Pita yang sama seperti yang pernah dipakai Laras. "Bunda," katanya lembut. "Bunda, jangan tinggalkan aku lagi." Rani membeku. Perempuan itu juga. Siapa anak itu? Sebelum mereka sempat bertanya, kabut di belakang gadis kecil itu terbuka sedikit. Dan terlihatlah sesuatu yang selama ini hanya disebut dalam bisikan. Pohon akhir. Sebuah pohon besar raksasa, menjulang sampai langit. Kulitnya merah darah, dan dari batangnya menjulur ribuan wajah manusia yang menangis dan mengerang. Perempuan di sebelah Rani berkata pelan, "Itu akar dari semua kutukan ini." Pohon itu berdiri seperti raja kegelapan, menjulang setinggi awan. Setiap cabangnya berdenyut seperti nadi raksasa. Dari batangnya mengalir darah segar, menetes ke tanah dan menciptakan lubang-lubang merah yang memuntahkan suara jeritan. Rani berdiri di hadapannya, lemas, tubuh penuh luka dan lumpur. Perempuan yang bersamanya kini sudah kehilangan kekuatan bicara. Mereka tahu tidak ada tempat lagi untuk lari. Pohon itu bukan hanya sumber kutukan. Ia adalah penjara roh-roh yang dikorbankan. Dan Laras berdiri di puncaknya. Tapi bukan Laras seperti sebelumnya. Kini tubuhnya bersatu dengan batang pohon. Kepalanya menyatu di tengah, dan akar-akarnya menjulur dari tubuhnya, menjerat semua yang mencoba mendekat. Mulut Laras terbuka, dan suaranya keluar berat, disertai gema tangis ribuan arwah. "Aku adalah ibu, aku adalah istri, aku adalah tumbal yang dilupakan." Rani melangkah maju. Tangannya menggenggam pita merah milik gadis kecil yang memanggilnya Bunda. Air mata mengalir, bukan karena takut, tetapi karena kini semuanya perlahan menjadi terang. Gadis kecil itu bukan Laras, bukan anak siapapun di kampung ini. Dia adalah roh pertama, anak yang dibunuh puluhan tahun lalu demi membangun kampung ini di atas tanah kutukan. Dan Laras, Dika, warga-warga, semuanya hanya sambungan dosa dari masa lalu. Rani berdiri tepat di bawah akar utama. Ia mengangkat pita merah itu tinggi-tinggi. "Aku tahu kamu bukan Laras. Kamu bukan siapa-siapa. Kau cuma luka yang dipelihara terlalu lama." Tiba-tiba, gadis kecil itu muncul di sampingnya, menggandeng tangan Rani dan menatap ke atas sambil berkata, "Saatnya pulang, Bu." Akar-akar mulai bergetar. Jeritan semakin kencang. Tanah di bawah mereka pecah. Dari dalam pohon, suara Laras kembali terdengar. Kali ini lirih, lelah. "Maafkan aku hanya ingin dicintai." Rani menatap ke langit. Kita semua begitu, tapi cinta tidak harus tumbuh dari darah. Ia melangkah maju, memasukkan pita merah itu ke dalam celah batang pohon. Saat pita itu menyedaging pohon, cahaya putih meledak. Jeritan berhenti, akar-akar terbakar, wajah-wajah di pohon menjerit terakhir kalinya, lalu berubah menjadi abu, melayang ke langit. Laras menatap Rani untuk terakhir kali. Matanya tidak lagi marah, hanya sunyi. "Terima kasih," bisiknya. Lalu pohon itu runtuh, menjadi debu, tanah menjadi tenang, langit bersih, dan kabut lenyap seperti tak pernah ada. Rani terbaring di tanah. Gadis kecil itu menghilang, meninggalkan aroma bunga Kamboja. Perempuan yang bersamanya kini menangis sambil memeluk Rani. Mereka selamat, tapi tidak sama seperti sebelumnya. Mereka bangkit perlahan. Di sekeliling mereka, kampung mulai muncul kembali. Namun kali ini tanpa arwah, tanpa teror. Hanya tanah sunyi yang perlahan mulai tumbuh hijau kembali. Beberapa bulan kemudian, Rani meninggalkan kampung itu bersama perempuan yang kini seperti adiknya sendiri.
Mereka membawa satu hal dari sana, pita merah kecil yang disimpan dalam kotak kayu, sebagai pengingat bahwa cinta yang tumbuh dari penderitaan akan selalu meninggalkan akar, dan akar itu, jika tak dicabut, akan menelan segalanya. Selesai.